Halo, kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Di grade 9 ada persamaan kuadrat. Jadi di persamaan kuadrat ini saya katakan ini juga merupakan hal yang penting untuk kalian pahami, kuasai, karena untuk soal berikutnya itu ada berkaitan dengan luas cerita, soal cerita, tapi tentang luas daerah gitu ya, itu berkaitan juga dengan persamaan kuadrat. Jadi silakan dipahami baik-baik pada materi kali ini. Oke, di persamaan kuadrat ini saya langsung coba masuk ke materi yang mudah terlebih dahulu. Oke, jadi anak-anak kata kuncinya adalah harus paham bagaimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Ya, misalnya di sini kita punya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 5x min 24 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cari, silahkan perhatikan di depan x kuadrat kan ada angka 1 ya, artinya ya, karena kan nggak ada angka siapapun tuh, itu artinya 1 kali x kuadrat itu x kuadrat itu sendiri. Ya, 1 kali negatif 24, itu kan negatif 24. Kalian silakan cari perkalian pasangan angka berapa dikali berapa yang hasilnya adalah negatif 24, tapi ketika dijumlah dia nilainya harus negatif 5. Ketika dikali nih ya, ketika dikali negatif 24, ketika dijumlah dia harus negatif 5. Nah, cek aja ke satu-satu faktornya dari 24 itu ada 1 dan 24, 2 sama 12, 3 dan 8, 4 dan 6. Nah, kira-kira faktornya ini. Mana yang dikalikan hasilnya negatif 24 dan ketika dijumlah hasilnya negatif 5. Kalau misal ini, negatif 1 kali 24. Betul, hasilnya negatif 24. Tapi negatif 1 ditambah 24 itu hasilnya bukan negatif 5. Ya. Mau ini dibalik pun juga sama, hasilnya tidak mungkin negatif 5. Berarti yang pertama itu batal ya, kita coret. Ini salah. Misal 2 sama 12. Biar hasilnya negatif itu perkalian, berarti salah satu harus ada yang negatif ya, satu positif, satu negatif. Misal kita taruh negatifnya di 12. 2 kali negatif 12, betul, negatif 24. Tapi, 2 ditambah negatif 12 itu bukan negatif 5. Ya, mau negatifnya di 2 sekalipun, nah, negatif 2 ditambah 12, itu juga bukan negatif 5. Jadi yang ini batal, ini enggak sesuai ya. 3 sama 8. Misal saya ambil 3-nya dikasih negatif. Negatif 3 kali 8. Betul, negatif 24. Apakah negatif 3 tambah 8 itu negatif 5? Tidak, hasilnya justru positif 5. Nah, mendekati nih, berarti coba kita ganti negatifnya yang ada di 8. Berarti negatif 8 kali 3 itu berapa? Negatif 24. Terus, ketika dijumlahkan 3 ditambah negatif 8. Jawabannya negatif 5. Jadi sesuai. Ya, oke. Kalau udah sesuai, udah satu aja nih. Nggak usah dipikirkan yang lain. Pasti itu juga salah. Berarti kita ketemu faktornya adalah, ini kita kasih X. Kenapa X? Karena dia variabelnya adalah X. X sama X ya. Yang 1, 3, berarti positif ya. Plus 3 karena positif. Yang 1 minus 8. Min 8. Ini faktornya. Oke? Sehingga kita peroleh X sama dengan, nah, X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah negatif 3. Lawannya, inverse-nya ya. Kalau di sini positif, berarti di sini negatif. Berarti X sama dengan, ini negatif 8. Berarti di sini adalah 4. Ketemu ya. X-nya negatif 3 dan juga X-nya 8. Nah, ini. Ya, 8 sama negatif 3. Tapi ditanyakan, misal akar-akarnya adalah A dan B. Ini saya ganti sebagai A, nilainya ya, 8 itu A, negatif 3 B. Berarti nilai dari 2A plus 3B berapa? 2, A-nya ganti 8, 3B, B-nya ganti negatif 3. 2 kali 8, 16, ditambah 3 kali negatif 3. Negatif 9.
Nah, 16 ditambah negatif 9 berarti sisanya tuh 7 ini. Gitu ya. Itu cara memfaktorkannya. Lagi, yang selanjutnya, x kuadrat min 8x plus 15. Berarti cari berapa kali berapa hasilnya 15, tapi kalau dijumlah dia negatif 8. Nah, ketemu negatif 5 sama negatif 3. Negatif 5 dikali negatif 3 itu positif 15. Tapi kalau ditambah negatif 5 ditambah negatif 3, dia negatif 8. Jadi sesuai. Kalau gitu, x-nya berarti berapa? X-nya berarti 5. Lawannya ya jadi positif, yang ini juga jadi 3. Yang ditanya 5A tambah 2B. Ini saya buat A, ya 5-nya jadi A, ini 3-nya jadi B. Berarti 5A, A-nya ganti 5, 2B, B-nya ganti 3. 5 kali 5, 25, ditambah 6, 31. Gitu ya. Itu untuk pemfaktoran. Oke, silakan diputar lagi videonya, dipahami baik-baik ya. Gitu. Misalnya kita dihadapkan dengan soal sebuah cerita. Pak Agung memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang akan dipagari kelilingnya. Diketahui bahwa selisih panjang dan lebar. Dikatakan selisih ya, karena selisih berarti dikurangi ya. Panjang kurang lebarnya itu adalah 4. Luas tanahnya itu adalah 96. Biaya pembuatan pagarnya per meter perseginya itu 120.000. Jika seluruh sisi tanah dipagari, berapa biaya total yang harus dikeluarkan? Pahami soalnya baik-baik. Perhatikan per kalimatnya. Tadi, selisih panjang sama lebarnya itu 4 meter. Jadi, kalau saya minta panjangnya saja, nah berarti si lebarnya itu harus kita pindahkan ya, karena kita minta panjangnya aja. Lebarnya kita pindah, tadinya negatif ya, kita pindah jadi positif. Makanya di sini 4 tambah L tambah lebar. Paham ya? Oke. Luasnya 96. Karena dia persegi panjang, berarti luas itu adalah panjang kali lebar. Betul? Luasnya 96, tempelkan si angka 96 di sini. Ini 96 ya. Ini. Panjangnya kita ganti jadi 4 tambah L. Ini panjang. Kali lebar masih tetap. Paham? Oke. Ini saya hapus. Tuh. Kita kalikan silang. Ini kali ini kali ini. L kali 4, berarti 4L. L kali L, berarti L kuadrat. Nah, ini. Oke. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat jadinya. Kita pindahkan aja si 96 ke sebelah kanan. Jadi nantinya 4L ditambah L kuadrat. 96 pindah ke kanan jadi negatif. Negatif 96. Kok negatif, Bu? Di sini kan positif, sayangku. Kalau berpindah jadi negatif. Ya. Oke. Nah, ini kita urutkan. Yang punya pangkat tertinggi taruh depan. L kuadrat dulu nulisnya, terus 4L, terus min 96. Gitu ya. Oke, gini kita faktorkan. Nah, kita faktorkan. Berapa kali berapa hasilnya min 96, tapi kalau dijumlah positif 4. Ternyata ketemu. 12 sama negatif 8. 12 kali negatif 8 itu negatif 96. 12 ditambah negatif 8 itu positif 4. Berarti sesuai. Oke, kalau gitu kita dapat L-nya sama dengan negatif 12. Ya, lawannya positif ini dipindahkan ruas. L min 8 berarti ketemu L-nya justru positif 8. Oke, nah lebar itu nggak mungkin dia negatif toh. Nah, maka dari itu kita ambil yang lebarnya positif, yaitu yang 8. Ini. Sebelumnya, kita punya panjang itu adalah 4 tambah lebar loh. Maka, sekarang karena kita udah dapat lebarnya 8, si L ini ya kita ganti dengan 8. Tadinya kan 4 tambah L. L-nya kita ganti 8. 4 tambah 8, 12. Paham? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke keliling. Karena kan dia, si tanahnya akan dipagari, ya kan? Biaya pembuatannya berapa? Coba kalian logika aja deh. Ini tanah ya, akan dipagari. Namanya pagar itu kan pasti mengelilingi kan? Nah, berarti kita cari kelilingnya. Gitu. Oke?
Berarti keliling persegi panjang adalah 2 dalam kurung P tambah L. Panjang tambah lebar. Oke, panjangnya tadi ini ya, panjang 12. Lebarnya tadi ini 8. Oke, di dalam kurung kerjakan dulu. 12 tambah 8, 20. 20 kali 2, 40. Lebarnya ketemu. Kelilingnya ketemu 40. Belum berhenti. Kelilingnya doang nih yang 40. Tapi biaya totalnya yang ditanyakan. Ini bukan meter persegi ya, harusnya per meternya. Karena si pagar itu nih. Karena kelilingnya 40, berarti biayanya berapa? Per meternya aja dia 120. Berarti 40 kali 120 menjadi 4.800.000 total pembuatan si pagar itu. Oke? Bisa ya? Oke, ini juga sama ya, soalnya seperti yang sebelumnya, kita pahami pelan-pelan. Bu Lina memiliki sebidang tanah. Tanahnya berbentuk persegi panjang yang akan dipagari. Diketahui bahwa panjangnya adalah 5 meter lebih panjang daripada lebarnya. Oke, luas tanah itu adalah 36. Biaya pembuatan pagarnya adalah 175.000 per meter. Ini bukan persegi ya, per meter saja. Jika seluruh sisanya akan dipagari, berarti berapa total biayanya? Oke, pelan-pelan. Panjangnya tadi kan 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti 5 meter, karena lebih panjang, berarti ditambah ya. 5 tambah lebarnya. Terus luas tanahnya 36. Kita tahu bahwa persegi panjang luasnya adalah panjang kali lebar. Luasnya kita masukkan 36 ya, ini luasnya 36. Panjangnya kita ganti dengan simbol ini, 5 tambah L, lebarnya masih tetap. Oke, kita kalikan ini kali ini kali ini. L kali 5, 5L, L kali L kuadrat. Nah, ingat, 36-nya kita pindahkan ke kanan, ya, karena dia sendirian nih ya. Jadinya dikurangi 36 nanti. Habis itu kita urutkan yang punya pangkat tertinggi di depan. L kuadrat, terus 5L, min 36. Kita faktorkan, berapa kali berapa, hasilnya negatif 36, kalau dijumlah positif 5. Berarti 9 sama 4. 9 sama negatif 4. Ketemu L-nya negatif 9, yang satu L-nya 4. Lebar itu nggak mungkin negatif, pasti positif. Jadi ambil yang positifnya, L-nya sama dengan 4. Tadi kita punya di awal panjang tuh 5 tambah lebar. Karena lebarnya adalah 4, berarti kita ganti lebar ini dengan 4. 5 tambah 4, 9. Jadi panjangnya ketemu 9. Karena kita tanyakan adalah pembuatan pagar, berarti kan kita harus tahu kelilingnya dulu berapa kan. 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 9, lebarnya 4. Tadi ya, 9 tambah 4, 13 kali 2, 26. Biayanya per meter itu 175, berarti dikalikan 175.000 jadinya 4.550 gitu. Oke, ini untuk soal cerita mengenai persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan bertemu di materi transformasi geometri. Silakan dipahami baik-baik, jika ada yang kesulitan boleh diputar lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye!